Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الخادرون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang tepat kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dan terus mengalir dalam kehidupan kita ini. Dengan syukur, kita akan terus merasakan kenikmatan yang terus bertambah dan bisa kita maksimalkan untuk menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ajaran beliau, atas didikan beliau, serta atas bimbingan beliau, kita bisa menikmati ketenangan dalam beribadah. Rasulullah rela mengorbankan semuanya demi tersebarnya agama yang hak, akidah tauhid, serta syariat yang akan menuntun kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain bersyukur pada momen yang penuh berkah ini, mari kita juga senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sekuat kemampuan kita, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Ketakwaan kita harus terus disemai dalam diri kita untuk menjadi rambu-rambu agar tidak jauh dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan yang terus kita kuatkan ini juga harus terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, para generasi penerus peradaban di masa yang akan datang. Kita sudah merasakan bagaimana dunia ini sangat cepat sekali mengalami perubahan. Untuk menghadapinya, sangat penting untuk membekali mereka dengan keteguhan iman dan takwa, dan juga bekal akhlak dan karakter mulia. Dan inilah yang menjadi misi utama para pendidik dan guru. Setiap tanggal 25 November, kita memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang, menghargai, dan mengapresiasi jasa para guru di Indonesia. Maka kita sebagai warga Indonesia memiliki tugas untuk memulihkan kualitas pendidikan Indonesia. Tentunya bukan hanya murid saja yang dituntut untuk diperbaiki, namun semua elemen pendidikan, yaitu guru, murid, dan orang tua murid. Terkait guru, Islam adalah agama yang memposisikan seorang guru di tempat yang mulia. Guru merupakan orang yang berilmu yang patut dicontoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etika agar dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya. Guru adalah seorang yang berilmu,
Sedangkan orang yang beriman dan berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Menjadi seorang guru adalah profesi dan tugas yang sangat mulia. Guru merupakan sumber ilmu yang akan diserap oleh para murid sebagai bekal menghadapi masa depan. Dari keuletan gurulah karakter generasi muda akan terbentuk dan mewujudkan sebuah peradaban yang mulia. Guru menjadi tumpuan dalam menjadikan generasi yang berilmu dan berakhlak sebagaimana misi utama Nabi Muhammad SAW sebagai guru umat Islam yang termaktub dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini adalah bukti otentik bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sebagai pembawa Islam yang penuh rahmat dan perbaikan akhlak. Dengan akhlak yang mulia ini pula yang menjadi salah satu faktor suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga bisa menyebar cepat ke berbagai penjuru dunia. Hadirin jemaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi guru yang teladan merupakan sebuah keharusan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengenai keteladanan seorang guru, terdapat kisah antara Imam Syafi'i dan guru dari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i mengunjungi Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Beliau meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sampai di sana, Imam Syafi'i ditemani pembantu Harun ar-Rasyid untuk menemui Abu Abdul Somad, guru yang mengajari anak-anak Khalifah Harun. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka." Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada Abdul Somad. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh, pandangan mereka tertuju kepadamu. Mereka akan mengikuti kamu dalam memandang baik buruknya sesuatu. Maka ajarilah mereka Al-Quran. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka jadi bosan untuk belajar. Jangan juga kamu terlalu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian ajarilah mereka syair dan hadis supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Dan janganlah kamu bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya sebelum mereka benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Sebab banyaknya pembicaraan yang masuk ke pendengaran dapat membuat sesat pemahaman. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 keutamaan menjadi guru. Pertama, amalnya terus mengalir. Salah satu dari 3 amalan yang terus mengalir hingga ke liang lahat adalah ilmu yang bermanfaat dan membawa maslahat bagi banyak orang. Setiap ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mengajarkannya lagi, maka beliau akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi sedikit pun. Tentunya ilmu yang diajarkan harus bermanfaat untuk orang lain dan mendatangkan maslahat bagi banyak orang. Tidak hanya ilmu agama yang diajarkan agar mendapat pahala yang mengalir, melainkan ilmu dunia pun akan menjadi tabungan amal yang terus mengalir sampai meninggal. Kita bisa mengambil contoh seorang dosen yang mengajarkan ilmu arsitek kepada muridnya. Kemudian muridnya tersebut memberikan desain masjid tanpa mengambil imbalan. Dan masjid tersebut dibangun dengan megahnya. Maka dosen tersebut akan mendapatkan pahala dari masjid yang dibangun tersebut. Para pengusaha yang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid, maka amalnya akan terus mengalir sampai dia meninggal. Bisa jadi pengusaha tersebut tidak bisa mengajarkan ilmu agama, akan tetapi beliau menggunakan hartanya
untuk membangun tempat ibadah. Yang kedua, guru adalah profesi terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mari para guru, berikanlah contoh terbaik kepada anak-anak, karena engkaulah orang yang mulia, yang perkataannya akan didengar oleh banyak orang. Setiap perkataan dan perbuatannya akan menjadi sorotan bagi anak-anak didiknya. Mereka akan meniru semua apa yang dilihat dari gurunya. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi untuk orang yang lebih berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Seseorang yang berilmu akan dipandang terhormat di mata manusia, karena ilmunya lah yang membuat dirinya besar. Sedangkan orang yang tidak berilmu akan diremehkan kebanyakan orang. Ilmu adalah sebagai pembeda antara hewan, manusia dan malaikat. Ketika seseorang manusia telah hilang akalnya seperti hewan, akan tetapi ketika ilmunya membuatnya menjadi seorang yang taat kepada Allah, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kemudian yang keempat, pengganti sosok ayah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pentingnya guru dalam kehidupan kita. Seseorang penuntut ilmu yang ingin mencari jalan yang benar, ingin mendekat kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, sesungguhnya guru seseorang di dalam ilmu adalah orang tua atau ayah dalam agama. Kemudian yang kelima, guru akan dikenang sepanjang masa. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih familiar kita kenal dengan nama Buya Hamka, lahir pada 17 Februari 1908, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau adalah sosok ulama dan sastrawan besar Indonesia. Sudah banyak karya dan tulisannya yang masih hidup hingga sekarang, karena ilmunya lah yang menjadikan seorang Buya Hamka dikenang hingga saat ini. Para penuntut ilmu menjadikan beliau sebagai rujukan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita dianugerahi guru-guru yang hebat, yang mampu membimbing para generasi muda yang memiliki karakter dan akhlak mulia, ditambah dengan kecerdasan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sebagai modal menghadapi keras dan derasnya perubahan zaman. Semoga Allah mengijabah doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar.